Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu KPK? Jadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kelipatan yang sama dan terkecil dari bilangan-bilangan. Jadi persekutuan di sini artinya yang sama. Oke, diulang lagi. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecilnya. Masih ingat kelipatan itu seperti apa? Ini materi yang sebelumnya. Jadi misalnya kelipatan dari 2 itu menggunakan perkalian semacam ini, 1 dikali 2, 2 dikali 2 dan seterusnya, sehingga mendapatkan kelipatan dari 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Itu adalah kelipatan dari 2. Selanjutnya ini adalah contoh dari kelipatan bilangan 5. Sama dengan yang tadi, itu dengan menggunakan perkalian. Menghasilkan kelipatan dari 5 itu adalah ini 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Ada lagi kelipatan dari 7 ini ada 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Ini, tapi ini hanya mencari kelipatan yang satu kelipatan. Ini kelipatan dari 12 saja, seperti itu. Nah, sedangkan KPK itu kelipatannya yang sama dari 2 bilangan. Oke. Contohnya seperti ini. Kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari 2 dan 3. Kita cari dulu kelipatan dari 2 itu berapa saja? Kelipatan dari 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Masih banyak ya sebenarnya kelipatan itu. Selanjutnya kita juga cari kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berapa saja? Jadi kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Ini sebenarnya banyak ya, tapi kalian nggak harus mencari sebanyak ini sebenarnya. Nah, ini kelipatan persekutuan. Tadi adalah kelipatan yang sama. Yang sama antara 2 dan 3. Kita cari angka yang sama berapa? Ini punya 2, di sini nggak punya 2, berarti 2 bukan. 4, di sini nggak punya. 6. Nah, ini sama-sama punya 6, jadi kita lingkari dulu. 6, ini 6-nya juga punya, jadi 2, itu kelipatannya ada 6, kelipatan 3 juga ada 6. Kita cari lagi, 8 tidak ada, 10 tidak ada, 12. Kelipatan 2 itu ada bilangan 12, di kelipatan 3 juga ada 12, kita lingkari. 12-nya sama, kemudian 14-nya tidak ada, 16 tidak ada, 18, nah ini sama-sama punya 18, 18-nya juga kita lingkari. Nah, gini, 20 di sini tidak ada, 22 tidak ada, ini langsung 21, 24 sama-sama punya 24. Sama-sama punya 24. Dan masih banyak lagi. Tuh, jadi ini yang sama, kelipatan persekutuannya atau kelipatan yang sama dari 2 dan 3 ada 6, 12, 18, 24. Angka yang lain kan tidak sama. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Masih ada lagi. Ingat, ini kalau kelipatan persekutuan. Jadi disebutkan semuanya, nggak cuma satu. Nah, tapi tadi kan materinya tentang KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan
terkecil. Jadi, yang mana yang sama? Kan kalau kelipatan persekutuan kan yang sama. Berarti kan yang sama ada 6, 12, 18, 24. Nah, kalau KPK yang sama dan terkecil. Yang terkecil dari ini semua yang mana? Ada 6, 12, 18, 24. Yang paling kecil adalah ini 6. Jadi KPK-nya adalah 6. Nah, jadi KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Kalau KPK itu cuma 1, tapi kalau kelipatan persekutuan saja itu banyak, lebih dari 1. Bisa, jadi nanti kalau misalnya diminta menentukan kelipatan persekutuan saja, itu disebutkan lebih dari 1. Tapi kalau KPK, itu jawabannya hanya 1, yang paling kecil. Kelipatan yang sama dan paling kecil. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Misalnya kelipatan persekutuan dari 5 dan 7. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu kelipatan dari 5. Pada ini ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kelipatan dari 7, sama kita cari kelipatannya. 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Nah, kita cari dulu kelipatan yang sama dari 5 dan 7. Mana yang sama? 5, di sini kan nggak ada. 10, tidak ada. 15, tidak ada. 20, di sini langsung 21. 25, tidak ada. Langsung 28. 30, di sini langsung 35. 35, nah ini ada ketemu. Di sini punya 35. Di sini juga punya 35. Jadi kelipatan dari 5 itu ada 35 dan kelipatan 7 juga ada 35. Berarti adalah kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan. Kita cari lagi. 40 tidak ada, ini langsung 42. 45 juga tidak ada, langsung 49. 50 tidak ada. 55 tidak ada. 60 tidak ada, langsung 63. 65 juga tidak ada. 70. Nah, ini ada 70 sama 70. Jadi, ini 70, yang 70-nya. 70, kelipatan 5 itu ada 70-nya. Kemudian kelipatan 7 juga ada 70-nya. Dan masih banyak lagi. Ini kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari 5 dan 7. Ada 35, ada 70, dan seterusnya. Kita tulis dulu. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 7 itu adalah 35, 70, dan ada lagi seterusnya. Nah, ini untuk kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama. Kalau sedangkan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi mana kelipatan yang sama dan terkecilnya itu adalah 35. Jadi jawabannya hanya 35 ini. Oke, jadi KPK dari 5 dan 7 itu adalah 35. Ingat-ingat. Seperti itu caranya kalau menggunakan kelipatan seperti ini. Jadi dicari dulu kelipatan dari satu bilangan, dari semuanya. Kemudian dicari kelipatan yang satunya lagi. Kemudian dicari kelipatan persekutuannya atau kelipatan yang sama. Ditulis semuanya, kemudian baru ditentukan mana kelipatan yang sama dan paling kecil, itu adalah KPK. Ini, kalau mau mencari kelipatan persekutuan, caranya ya menggunakan ini, cari kelipatannya masing-masing. Tapi kalau mau mencari KPK, itu caranya tidak hanya ini, tapi kita bisa menggunakan pohon faktor. Masih ingat cara menggunakan pohon faktor? Nih, kalau cara mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor, itu yang kalian ingat adalah yang pertama menemukan faktorisasi prima. Jadi, faktorisasi primanya harus ditemukan dulu.
Kemudian kalikan faktor yang sama pangkat terbesar. Jadi cari yang angkanya sama atau faktornya yang sama, kemudian pangkatnya yang paling besar. Kemudian kalikan faktor yang tidak sama. Langsung kita ke bentuknya pohon faktor seperti ini. Jadi ini adalah faktor dari pohon faktor dari 30. Seperti ini. Ini materi yang kemarin. Yang pertama tadi, syarat pertama adalah mencari faktorisasi prima. Jadi setelah kalian menggunakan pohon faktornya, yang dicari adalah hanya bagian yang faktorisasi prima. Hanya seperti ini. Faktorisasi prima itu yang bagian pinggirnya sini, bilangan primanya, terus kita kalikan. Jadi di sini ada 2, ada 3, ada 5, berarti ini dikalikan semua. Jadi 2 kali 3 kali 5. Mesti ingat kan faktorisasi prima? Ini yang kita cari. Kemudian contoh lagi. Nah, sama yang kita cari adalah yang faktorisasi primanya saja. Dari 28 itu kan ada 2 faktor primanya. 2 kali 2 kali 7. Nah, ini 2 kali 2 kali 7 atau boleh ditulis 2 pangkat 2 kali 7. Karena 2-nya ada 2 kali, ditulis 2 pangkat 2 kali 7. Nah, kalau misalnya seperti ini tuh, tadi kan minta mencari faktorisasi prima. Jadi setelah menemukan menggunakan pohon faktornya, berarti langsung ditulis faktorisasi primanya. Seperti itu. Langsung ke contoh ya. Contoh KPK dari 5 dan 7. Ini contohnya sama seperti yang di awal tadi, menggunakan kelipatan satu persatu. Dan tadi sudah ketemu KPK-nya 5 dan 7 itu adalah 35. Diingat-ingat ya. Tapi ini kita menggunakan pohon faktor. Jadi 5-nya sama 7-nya. Ingat, kalau menggunakan pohon faktor itu selalu dibagi dengan bilangan prima. Bilangan primanya berapa aja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan bilangan prima terkecil. Dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa, dibagi 5 bisa. Nah, 5 itu termasuk bilangan prima, jadi dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, sehingga 5 itu hanya dibagi 5, hasilnya 1. Nah, kita tulis faktorisasi prima dari 5 adalah 5. Hanya yang ditulis faktor dari bilangan primanya ini. 5 saja. Satunya tidak usah karena 1 itu kan bukan bilangan prima, jadi tidak usah ditulis. Jadi 5 aja. Kemudian yang 7. 7 itu dibagi dengan, karena 7 sudah merupakan bilangan prima, jadi langsung dibagi dengan 7. Hasilnya 1, sehingga faktorisasi prima dari 7 itu adalah 7. KPK-nya tadi, KPK dari 5 dan 7 itu kalikan angka yang sama atau faktornya yang sama. Di sini tidak ada faktor yang sama. Faktor yang sama pangkat terbesar. Kemudian, karena tidak ada angka yang sama, kita cari angka yang tidak sama. Di sini punya 5, di sini tidak punya 5. Tapi di sini punya 7. Yang 7 itu faktornya ada 7. Jadi 5 kali 7. Jawabannya 35. Menggunakan cara mencari kelipatannya satu persatu dengan menggunakan pohon faktor itu akan menemukan hasil yang sama, yaitu KPK dari 5 dan 7 itu adalah 35. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya, untuk contoh KPK dari 15 dan 10. Menggunakan pohon faktor. Kalau angkanya lebih besar itu menggunakan yang kelipatan itu akan lama ya. Jadi menggunakan pohon faktor saja.
Caranya selalu dibagi dengan bilangan prima. Dibagi dengan bilangan prima. 15 itu dibagi dengan bilangan prima terkecilnya 2. Bisa nggak dibagi 2? 15 kan tidak bisa dibagi 2. Kita coba dengan bilangan yang selanjutnya. Dibagi dengan 3. 15 bisa dibagi 3? Bisa. Jawabannya berapa? 5. Jadi 15 dibagi 3 adalah 5. 5 merupakan bilangan prima, jadi tidak usah dibagi lagi. Setelah ini, setelah ketemu seperti ini, ketemu hasil akhirnya bilangan prima, kita tulis faktorisasi primanya, yaitu 3 kali 5, ditulis seperti ini. Selanjutnya yang 10, kita bagi dengan 2. Selalu kita mulai dari bilangan prima terkecil ya, diingat-ingat. Berapa hasilnya? Dibagi 2 hasilnya 5. Nah, 5 itu merupakan bilangan prima. Jadi, tidak dibagi lagi. Sehingga faktorisasi primanya dari 10 itu adalah 2 dan 5. Jadi, ini dikalikan. Ditulisnya seperti ini. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Nah, KPK itu tadi adalah caranya menggunakan pohon faktor. Kita tentukan pohon faktornya dulu. Kemudian cari faktorisasi primanya. Ini sudah ketemu faktorisasi primanya dari masing-masing. Kemudian yang ketiga tadi adalah angka yang sama. Cari angka yang sama atau faktor yang sama. Di sini faktornya 15 itu 3 dan 5. Sedangkan 10 itu faktorisasi primanya adalah 2 dan 5. Cari angka yang sama. Yang sama mana? Di sini punya 5, di sini punya 5. Jadi nanti 5, pangkat yang paling besar mana? Ini 5 pangkat, tidak ada pangkatnya, artinya 5 pangkat 1. Ini juga tidak ada pangkatnya, artinya 5 pangkat 1, karena di sini hanya ada 1 5-nya. Berarti ambil salah satu, jangan ditulis dua-duanya, ambil salah satu. Jadi nanti boleh ditulisnya 5 yang sama, kemudian habis ya yang sama ya, pangkatnya yang terbesar juga ini, kemudian dikali dengan yang tidak sama. Ini punya 3, di sini tidak punya 3. Berarti kali dengan 3. Kemudian yang sama lagi, yang tidak sama lagi mana? 2. Berarti kali dengan 2. Seperti ini. Atau boleh juga ditulis yang dari yang terkecil dulu, misalnya angka terkecil dulu, 2-nya dulu 2 kali 3 kali 5. Itu juga boleh. Tapi fokuskan dulu mencari angka yang sama pangkat terbesar, baru dicari angka yang tidak sama. Jadi, kita menuliskannya KPK dari 10 dan 15 adalah, nih 5 tadi angka yang sama pangkat terbesarnya, karena sama. Kemudian angka yang tidak sama, ada 3 dan ada 2. Terus dikalikan 5 dikali 3, berapa? 15. 15 dikali 2 adalah 30. Jadi KPK dari 15 dan 10 adalah 30. Seperti itu ya caranya. Contoh lagi, satu lagi. KPK dari 12 dan 18. Sama dibagi dengan bilangan prima. Dibagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Jadi dari 2. Bisa 12 dibagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? 6. Dibagi lagi. 6 masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil. Bisa dibagi 2. Kita bagi 2. Hasilnya 3. 3 merupakan bilangan prima. Jadi selesai di sini karena dia merupakan bilangan prima. Kita tulis dulu, berarti ada 2, 2-nya ada 2 kali, berarti 2 kali 2 kali 3. Tuh, faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3.
Ini. Atau boleh ditulis 2 pangkat 2. 2-nya ada 2 kali. Ini 1, ini 2, dikali dengan 3. Selanjutnya, yang 18 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil. 18 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Jadi, 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi, faktorisasi prima dari 18 itu 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3, atau boleh ditulis 2 kali 3 pangkat 2. Diingat-ingat, yang 12 itu 2-nya ada 2 kali, jadi yang dipangkatkan yang 2-nya sebanyak 2 kali. Untuk yang 18, yang double atau yang berulang itu 3, jadi 3-nya ada 2 kali. Ini bacanya artinya 3-nya ada 2 kali. Kalau ditulis panjangnya seperti ini, kalau ditulis pangkatnya seperti ini, 3 pangkat 2. Gitu. Nah, tadi KPK itu syarat yang pertama atau cara yang pertama menentukan faktorisasi primanya sudah ketemu dari masing-masing. Kemudian kita cari angka yang sama dulu. Angka yang sama dari 2 ini mana? Faktor primanya dari 12 itu punya 2, yang 18 itu punya 2 juga. Berarti sama-sama punya 2. Dilihat. Di sini punya 2 angkanya, di sini juga punya 2. Nah, tapi tadi syaratnya kalau sama, ambil yang pangkat besar. Kalau 2 pangkat 2 itu pangkatnya 2. Kalau 2 tidak ada pangkatnya itu artinya pangkat 1 dia. Nah, 2 sama 1 besar mana? Besar 2. Jadinya yang diambil adalah 2 pangkat 2. Nah, itu kan yang sama. Kemudian yang sama lagi mana? Yang sama 3. 3-nya sama-sama punya 3. Tapi cari yang pangkat terbesar. Ini dia tuh 3 tidak ada pangkatnya, artinya 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. 1 sama 2 besar mana? Besar pangkat 2. Jadi yang diambil adalah yang ini. Jadi, kali 3 pangkat 2. Oke, jadi seperti itu ya. Dicari dulu angka yang samanya yang mana, pangkat terbesarnya yang diambil, kemudian cari lagi angka yang sama, pangkat terbesarnya yang diambil, kemudian cari angka yang tidak sama. Ini nggak ada yang tidak sama ya, jadi hanya ini. Berarti menuliskannya seperti ini. Ambil 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Atau kalau menuliskannya lagi, untuk menghitungnya seperti ini. 2 pangkat 2, berarti kan 2-nya ada 2 kali. 2 kali 2, terus dikali 3-nya juga ada 2 kali, jadi 3 kali 3. Terus dihitung semuanya. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. Jadi, KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Caranya seperti itu ya. Jadi, kalau diminta mencari kelipatan persekutuan saja, itu kalian mencari kelipatan-kelipatannya. Kemudian kalau mencari KPK, caranya seperti ini. Berarti jawabannya hanya ada 1, karena cari kelipatannya yang sama, pangkatnya terkecil, menggunakan pohon faktor atau mencari faktorisasi primanya dulu. Seperti itu. Terima kasih, tugasnya seperti biasa dikirim di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.